Tadi saya sudah dengar bagaimana terkait dengan sosialisasi tentang bencana. Kalau kami di Dewan tidak melakukan lagi kepada beliau ini, karena kita ikuti dari beliau dari kepala BPD dari zamannya COVID, gerakannya sudah cepat banget. Dan menjadi catatan kami memiliki kalau memang ada program yang harus kita atensi pada di Dewan harus kita perjuangkan, bagaimana upaya dari program Bapak yang sampai ya Jepang sendiri pun yang negara sudah maju sudah bisa melaksanakan, kenapa baru tidak kan itu. Nah, bagaimana supaya program itu bisa berjalan, ada mungkin dari kami hanya sebagai dari Dewan, kepentingan kami sebagai mengawasi ya, mengawasi program dimanapun Bapak dan Ibu yang bergerak dalam PD masing-masing mempunyai visi dan tujuan kembali sama dengan kami kepada masyarakat. Dan itu sudah berisikan pergerakannya ya, kantor aja berbeda gitu ya, pastinya. Pastinya juga yang tepat dari anggaran yang dibutuhkan. Jangan sampai anggaran-anggaran itu bisa mengganggu kinerja Bapak dan Ibu. Saudara, nanti ke depannya perekonomian dengan pemimpin yang baru ini menambah investor atau menambah pendapatan di Bali bisa menunjang kegiatan-kegiatan yang harus kita atensi. Mungkin itu yang jelas untuk Pak Menteri. Yang kedua untuk dinas sosial. Dalam hal ini tadi yang sudah banyak juga mendengar dari Ibu juga sama juga kendalanya masih benar mungkin terkait dengan permasalahan tentang disampaikan sama rekan-rekan yang media, terutama juga banyak juga untuk pengangguran orang pemulung pengamen kadang-kadang yang harus dipulangkan ke daerah, entah ini menjadi program dari luar ke sini dan dipulangkan kita nggak tahu, terutama pada saat musim lebaran itu biasanya masih ini menjadi suatu catatan juga. Banyak juga pengemis yang ada masuk ke Denpasar dan sekitarnya, ini menjadi juga catatan bagaimana upaya nanti dalam hal ini untuk menekan itu. Yang jelas untuk OPD yang ada pada hari ini kami di Dewan siap untuk mengawal program-program yang Bapak ajukan ke pemerintah kecuali memang ada yang isu-isu yang dikurangi, misalnya sampai dengan beberapa ketua dengan mantan bupati yang sudah paham dan mengerti keberadaan apa yang Bapak jadi program. Dan untuk di dinas tenaga kerja dalam hal ini tadi Bapak tampilkan tadi adalah isu itu juga sudah menjadi isu yang benar-benar serius, isu strategis, dan salah satunya adalah karena dia tadi tampil Badung Pak, dari Badung yang notabene saking Kuta Utara itu kampung turis juga, di sana juga sudah banyak maraknya warga negara asing yang bekerja secara ilegal. Bagaimana Pak Bapak melakukan kerjasama dengan imigrasi, dan jujur dia juga warga dia juga dilakukan semena-mena juga di sana. Ada dia manajer yang walaupun usahanya boleh, tapi biasanya hubungannya masih marak boleh-boleh juga kesempatannya, karena ada pemasarannya langsung dipecat padahal ada kontrak kerja. Karena si boleh ini manajer tidak suka sama beraya dia, ya syukurnya dia bisa atasi semua itu. Ya sangat marah sekali bagaimana mendata menggunakan komunikasi depan dengan imigrasi tempat sangat banyak Pak, terutama di Canggu. Bahkan jangankan ilegal lagi Pak, malahan dia sudah bisa menyewa tanah, buat villa, sehingga dia menghayal orang kita, tapi diperlakukan yang tidak pantas juga. Nah ini mungkin jadi catatan dan menjadi isu yang sangat strategis karena terlalu terbukanya mungkin ya lapangan kerja buat dia mencari rezeki yang melebihi. Dan juga tadi saya juga baca sebagai isu strategis Bapak
sampai di bawah. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Dinas Kerja Kabupaten Kota atau kurang bagaimana sehingga kurang penyerapan. Ya, jadi bagaimana menekan pengangguran ini dengan memberikan suatu pendidikan pelatihan. Sedangkan program itu pemerintah di Bapak sangat bagus, dia sudah mengikuti beberapa tahun dari Kadin. Di sini juga banyak juga teman-teman yang bergabung dalam perusahaan kepartisian dan lain-lain, itu kan juga sangat membantu. Bagaimana kerjasama dengan pengusaha juga dan menitipkan anak-anak yang ingin bekerja, yang dimana kalau di Bandung waktu tahun 2024 ini dia sempat diminta sama Dinas Kerja Bandung itu sebanyak 50 orang anak yang